Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murdia Devita dengan NIM 1916020037. Dosen pengampu Bapak Heri Fitrianto SPMM. Saya kelas MPSA. Di sini saya akan membahas sukuk atau obligasi syariah. Sukuk di Indonesia diatur dalam Fatwa Nomor 32 DSN MUI yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Dalam fatwa tersebut, sukuk diartikan sebagai surat berharga jangka panjang yang ditetapkan berdasarkan prinsip syariah. Sukuk diterbitkan oleh emiten dan diberikan kepada pemegang obligasi syariah. Sukuk hanya diberlakukan bagi pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah. Pembayaran dilakukan dalam sistem bagi hasil terhadap laba marginal. Selain itu, sukuk juga digunakan untuk membayar kembali dana obligasi saat masa surat berharga telah berakhir. Jenis-jenis sukuk. Berdasarkan jenis-jenis akad, yang pertama ada sukuk ijarah. Sukuk ijarah diterbitkan berdasarkan akad ijarah dan terbagi menjadi sukuk kepemilikan berwujud, sukuk kepemilikan manfaat, sukuk kepemilikan jasa. Yang selanjutnya, sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah yaitu sukuk yang mempresentasikan proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad mudharabah dengan menunjuk salah satu partner atau pihak lain, mudarib atau pengelola usaha dalam melakukan pengelola usaha tersebut. Yang selanjutnya, sukuk istisna. Sukuk istisna, sukuk yang diterbitkan untuk menghimpun dana atau produksi suatu barang sehingga barang yang dihasilkan menjadi milik pemegang sukuk. Yang selanjutnya, sukuk kafalah. Sukuk kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak lain. Yang selanjutnya, sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah, sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk memperoleh dana untuk menjalankan proyek baru dengan mengembangkan proyek yang sedang berjalan, atau untuk membiayai kegiatan bisnis yang dilakukan berdasarkan akad musyarakah. Yang selanjutnya yaitu sukuk wakalah. Sukuk wakalah adalah akad pendelegasian kekuasaan dari suatu pihak kepada pihak lain dalam hal tertentu. Sukuk wakalah adalah suku yang mewakili suatu proyek atau kegiatan usaha dikelola berdasarkan akad wakalah dengan menunjuk agen khusus perwakilan untuk mengelola usaha atas nama pemegang sukuk. Yang selanjutnya adalah sukuk salam. Sukuk salam adalah kontrak untuk pembelian dan penjualan suatu barang yang kuantitas dan kriterianya telah ditentukan dengan jelas ketika membayar di muka, dan barang tersebut dikirim kemudian pada tanggal yang disepakati bersama. Sukuk salam adalah suku yang diterbitkan untuk mengumpulkan dana modal berdasarkan akad salam, sehingga barang yang akan dikirimkan berdasarkan akad salam menjadi milik pemegang suku. Yang selanjutnya, sukuk murabahah. Sukuk murabahah adalah sukuk yang mempresentasikan suatu proyek atau kerugian usaha dikelola berdasarkan akad murabahah dengan menunjukkan salah satu mitra atau pihak lain sebagai mudarib pengelola usaha. Yang selanjutnya, sukuk muzara'ah adalah sukuk yang diterbitkan untuk menghimpun dana guna mendanai kegiatan pertanian berdasarkan akad muzara'ah, sehingga pemegang sukuk berhak untuk ikut serta dalam panen sesuai dengan ketentuan akad. Yang selanjutnya, sukuk musafah
adalah suku yang diterbitkan untuk menggunakan dana hasil emisi, suku untuk melakukan kegiatan irigasi untuk tanaman berbuah untuk menutupi biaya operasi dan pemeliharaan tanaman. Ditinjau dari pihak penerbit, ada dua. Yang pertama, suku korporasi. Suku korporasi adalah surat hutang syariah yang diterbitkan oleh perusahaan atau emiten untuk keperluan membiayai kebutuhan dana perusahaan atau proyek-proyek perusahaan. Yang kedua, suku negara adalah suku yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Suku negara mempunyai landasan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Surat berharga syariah negara. Ditinjau dari pembagian atau pendapatan hasil, ada tiga, suku margin. Suku margin yaitu suku yang pembayarannya pendapatannya bersumber dari margin keuntungan akad jual beli. Suku ini terdiri dari suku murabahah, suku salam, dan suku istisna. Yang kedua, suku fee. Suku fee yaitu suku yang pembayarannya pendapatannya bersifat tetap karena bersumber dari pendapatan tetap dari sewa atau fee, yaitu suku ijarah. Yang ketiga, suku bagi hasil. Suku bagi hasil yaitu suku pembayaran pendapatannya berdasarkan bagi hasil dan hasil yang diperoleh dalam menjalankan usaha dibiayai, yaitu suku mudharabah dan suku musyarakah. Ditinjau dari basis aset. Yang pertama, adanya suku aset. Suku aset adalah pembiayaan yang berbasis pada aset termasuk di dalamnya suku salam, seperti dalam pembiayaan produksi pertanian, suku istisna, seperti proyek, konstruksi, gedung, perumahan atau infrastruktur lainnya. Suku murabahah seperti pembiayaan usaha perdagangan, pembiayaan bahan, baku produksi, dan suku ijarah misalnya leasing. Yang kedua, adanya suku penyertaan atau suku equity. Penyertaan atau suku equity adalah pembiayaan yang berbasis pada penyertaan modal, suku yang termasuk suku murabahah atau lebih dikenal pembiayaan bisnis, financing, atau suku musyarakah yang dikenal kerjasama kemitraan joint venture. Karakteristik suku. Menurut Fatah 2011 terdapat beberapa karakteristik suku, yaitu yang pertama, suku merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat. Yang kedua, pendapatan berupa imbalan, kupon, margin, dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Yang ketiga, terbebas dari unsur riba, gharar, dan masyir. Yang keempat, penerbitan melalui Special Purpose Vehicle (SPV). Yang kelima, memerlukan underlying asset. Yang keenam, pengguna proses harus sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan suku dan obligasi. Karakteristik prinsip pada suku syariah. Pada obligasi, pendapatan bunga bertentangan dengan prinsip syariah. Representasi pemodalan. Di dalam suku adanya representasi atau pernyataan atau kepemilikan pada aset usaha, sedangkan obligasi adanya representasi utang. Basis keuntungan pendapatan. Dalam suku adanya berbasis pendapatan usaha, sedangkan obligasi adanya berbasis nilai obligasi, bunga atau kupon. Besarnya pembayaran keuntungan dalam suku variabel dan tetap. Di dalam obligasi tetap persen kupon. Hak dalam suku tidak ada yang memiliki hak istimewa. Di dalam obligasi adanya memiliki hak prioritas jika menerbitkan sekuritas baru. Resiko. Di dalam suku resiko
tidak berisiko. Dalam obligasi adanya bebas risiko. Kelebihan suku. Yang pertama, potensi keuntungan suku lebih tinggi dari rata-rata hingga bunga deposito bank BUMN. Yang kedua, pajak investasi yang lebih rendah dari deposito, yaitu hanya 15% saja. Yang ketiga, suku yang diterbitkan pemerintah hingga saat ini belum ada terjadi kegagalan pembayaran. Yang keempat, modal investasi yang terjangkau, yaitu mulai dari 1 juta saja. Kekurangan yang pertama, pasar yang berfluktuasi terlalu besar, sehingga keuntungan yang didapat bisa menjadi berkurang. Yang kedua, suku juga termasuk ke dalam jenis investasi yang kurang liquid, karena Anda tidak bisa mencairkan sewaktu-waktu. Yang ketiga, suku diterbitkan oleh swasta mempunyai peluang gagal bayar yang lebih tinggi. Yang keempat, tidak semua badan investasi menyediakan obligasi berbasis syariah. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.